Orangnya kemana, Pak? Itu ada Anas itu, Malaysia. Palidara, Pak Mordekai, sambut dulu teman dari itu, Malaysia. Pak Mordekai, halo Bu. Sang penggugat suka sama Halo. orang botol ya. Halo, bukan Pak. Saya mau balik ke awal. Yang mengenai adab tadi loh. Aduh capek lah. Bikin sakit Justru yang di awal itu, sebenarnya itu dari awal itu udah bisa terkunci dia. Ini Bang Anas dari mana nih? Halo Bang Anas. Itu Pakcik dari Malaysia tuh, Pak Jeki. Hendak cakap ini bertanya jawab. Pak Anas Dari Serambi Mekah kah atau? Dari Malaysia. Oh Malaysia. Pakcik Anas. Adakah jawatan pergigian besar tadi sudah diselidiki ada pergigian besar nah. Shalom Pak Bombo. Shalom. Dengar clear. Pergigian besar. Dengar. Mana si botol? Kecil suaranya Pak. Kecil sangat suaranya, Pakcik, kecil sangat. Botol udah keluar ya? Sudah kabur. Karena asumsi Sudah Pak. Pak Geng. Itu didaur ulang aja botolnya. Dia hanya asumsi ternyata selama ini. Ya, sesuai namanya. Bodoh dan tolol. Cocok botol, bodoh dan tolol. Ya, Shalom atau Anas. Shalom atau Anas. Headsetnya, kabel headsetnya bikin baik. Halo. Shalom. Ya, shalom. 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 Dengar. Dengarlah. Dengar. Coba cili. Kecil, suaranya kecil, Pak. Tes. Ah, sudah. Ya, siapa lagi nih yang masuk? Anas dari Malaysia. Itu atau Anas. Dari Malaysia. Atau Anas Upin Ipin. Filipin. Oh, Upin Ipin ya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan Pak Anas? Oke. Dengar. Dengar, Pak. Dengar. Oke. Tadi kenapa botol? Berkenaan dah. Itu iya botol. Ndak seronok juga. Karena dia ndak menjelaskan. Ndak seronok botol. Ada botol bisa cakap. Oh. Pasal mungkin berkenaan wahyu pertama kot. Iya, berkenaan dengan wahyu pertama. Dikatakan bahwa Muhammad tidak bisa baca. Oh, itu ada perbezaan Iya, pendapat. iya kah? Tapi
okey, dia cerita dia macam ni. Kalau dulu kan zaman dulu di Jazirah Arab tu dulu amalan menghafal. Kalau Iya. macam amalan menghafal, Iya, amalan menghafal ya. macam dia bukan macam kita ni, kita ada buku kita baca, ada teks tulisan kan. Dulu Iya. kalau tu kalau macam dulu di Jazirah pada zaman tu Kurang jelas ya ngomongnya. Iya, katanya dulu di zaman dulu itu di Jazirah Arab itu amalan-amalannya adalah menghafal. Tapi masalahnya, Cik, di Pak Anas, Quran Anas punya channel YouTube ya? Anas punya channel YouTube ya? tak ada apa-apa. tade. Yang punya siaran De Rafael Malaysia ini siapa? De Rafael. Rafael. Oh, De Rafael Malaysia. Bukan ya? tak tahu. Nggak tahu lah. Ya. Ya udah lanjut lah. Bukan. Anas, saya mau tanya, itu memang di Al-Quran itu ada manusia orang Yahudi dikutuk Ya, jadi Pak. kera ya? Ada orang Yahudi dikutuk jadi kera ya di Al-Quran? Oh, ada bukan. Ada ayat tu saya pun lupa kat mana. Tapi Ada, memang ada, ada, ya. dikutuk jadi kera ya? Dikutuk. Benar-benar ya? Itu gara-gara apa ya? Apa Cik? Gara-gara apa itu? Gara-gara apa itu? Oh. Kan kita Karena pun mau tahu bunuh dulu. orang Arab atau bagaimana? Karena mau bunuh orang Arab atau Bukan. gimana? Kita pun tahu kan perangai Karena apa itu? dulu Yahudi kan macam mana dulu. Yahudi kan dulu semua nabi-nabi ditolak. So Allah mengatakan dikutuk jadi kera. Bukan jadi kera, bukan binatang tapi perangai. Kita pun Oh, tahu sifatnya. perangai kera macam mana. Sifatnya. Sifat dia macam kera. Sifatnya. Tapi kalau saya udah baca di terjemahan, bukan jadi sifatnya, jadi fisiknya. Ada terjemahan itu. Ada kementerian. Oh, di tafsir. Oh, saya tak pasti. Tapi Ya, di kalau tafsir. yang saya belajar dulu. Oh, macam saya belajar, sifat dia macam kera lah. Dia kutuk jadi kera. Sifat Bukan kera itu jadi bagaimana? kera. Sifat kera. Sifat kera itu bagaimana? Mungkin macam sifat binatang lah. Ya, sifat binatang itu bagaimana? Kok dikutuk jadi sifat binatang, kok Israel yang menciptakan segala sesuatu? Macam kita lagi YouTube ini streamer orang Israel. Orang Arab nggak ciptakan begini. Orang Arab cuma menikmati. Mungkin apa? Kok kera bisa ciptakan segala sesuatu? Kita kan Itu gara-gara apa diciptakan jadi kera? Dikutuk jadi kera gara-gara apa? Nabi. Oh, itu saya tak pasti. Katanya sahabat ya. Kan dia tahu dulu. yang Salah sahabat ya, perangai gara-gara macam sahabat mana ya. Dengan nabi-nabi. Gara-gara sahabat ya, melanggar sahabat ya. Melanggar sahabat ya. Itu saya tak boleh nak ni ya. Ya coba, itu Al-Quran berapa ya? Mungkin. Al-Baqarah berapa ya? Di private chat Pak Bob. Private chat. Kalian ada tafsirnya kah? Kementerian kah? Iya itu udah. Pak Bom, jadi saya mau diskusi sama Coba nih, kamu lihat. Nih, saya mau tanya dulu. Kemarin kan kamu udah bertanya. Saya belum bertanya, tapi kamu udah keluar. Coba baca ini. Ini nih. dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang yang melakukan beriman kepada mereka. Jadilah kamu kera yang hina. Gara-gara hari Sabtu ya. Mungkin Ya udah, terus bacain lagi terus. kamu telah ketahui orang yang melanggar Ya udah ini lagi. Nah ini jelas nih. Tuh. dan sungguh Ini penjelasannya nih. Yahudi dikutuk dari telah sana. mengetahui hukuman yang menimpa para penyampaian Terus orang Yahudi tambah pintar. Ciptain senjata, obat-obatan. Pak Lobo. Mic-nya Pak Lobo. Oh iya, sorry.
jaring-jaring dan menjadi kolam, kemudian menangkapkan Ibrahim jahat sebagai Terus muslihat untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Coba, ini apa ini? Yang terakhir, Itulah mereka ketika Nabi Muhammad yang hina. Allah mengubah. Allah mengubah. Oh, ini mengubah bentuk. Cuba pergi atas tafsir mana Allah? Loh, tafsir Arab Saudi itu. Kementerian Arab Ya. Saudi itu. Kementerian Arab Kementerian Saudi ini. Oh, Kementerian Arab Saudi. Coba lihat ya. Oh, ayo. Oh. ini saya Allah mengubah bentuk mereka menjadi monyet yang hina. Pertanyaannya, mereka melanggar apa? Sabat ya? Sabat toh? Sabat Hari toh? Sabat, Hari Sabtu kerja. hari Sabat. Sabtu, Ya. Sabat, ya kan? Mereka kerja di kutuk Allah, betul enggak? Nah itu di mana? Itu orang Yahudi itu orang apa? Orang Yahudi itu orang apa? Mungkin melanggar perintah Tuhan. Ya tapi di Alkitab saya baca nggak ada kalau orang dikutuk, orang Israel dikutuk dihukum mati, nggak ada dikutuk jadi kera. Nggak ada. Atau Bapak mau suatu saat kita ke Israel nanti kita bawa Bapak gratis tiketnya. Yang penting Bapak ke gunung ke tembok ratapan sana berteriak depan orang Yahudi. Abraham dibakar, orang Yahudi dikutuk jadi kera. Mau berani? Tiket gratis, pulangnya pasti Bapak nggak pulang. Mau? Nggak ada Alkitab itu dibilang. Saya udah baca Alkitab bolak-balik. Kejadian, bukan kejadian, keluaran, ulangan, bilangan, imamat. Nggak ada orang Yahudi melanggar sabat dikutuk jadi kera. Nggak ada. Di kitab mana itu yang ada di Al-Quran aja? Nggak ada di Alkitab. Kitab Taurat nggak ada. Banding kitab. Hukum Taurat lagi keras. Mungkin. Nggak ada. Kalau Bapak nggak percaya, udah kita ke Israel aja. Sampai di sana Bapak berdiri. Abraham pernah dibakar, keturunan Abraham jadi kera karena melanggar sabat. Saya nggak apa-apa kita tanggung tiket ke Bapak. Bapak nggak pulang ke Indonesia atau ke Malaysia? Mau? Jadi semua itu, Suma, Aristo, semua. Kita tanggung tiketnya, kita tanggung semua dari Solat BM2, kita cari dana. Yang penting ke Israel berteriak sampai di depan tembok ratapan, berteriak, orang Yahudi dikutuk jadi kera. Berani enggak? Jangan cuma sampai di sana baru bilang, oh tidak berani. Ya sudah cari tiket sendiri pulang. Berani enggak? Itu kalau membuktikan berani enggak? Taruhannya itu. Mereka masih. Tapi di sana mereka masih hari Sabtu. Hah? Kalau di sana mereka ibadat masih hari Sabtu. Kalau pertanggalan Yahudi itu ikut bulan sesuai dalam kitab Mazmur. Iya. Itu tanggalnya namanya tanggal Tebet, ya. Itu bukan ikut hari Sabtu, bukan. Dia ikut bulan. Tidak mesti hari Sabtu. Setiap bulan tuh berubah. Hari ke-7, hari Sabat. Tidak seperti kami tahun Gregorian begini, kalendernya beda. Beda kalendernya. Hanya kita orang Indonesia ikut kalender Gregorian setiap Sabtu, Sabat. Nah, beda. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya, ada nggak di kitab Taurat orang Yahudi dikutuk jadi kera? Kan nggak ada, aneh-aneh, makanya saya bingung. Itu aja kebingungan saya. Kalau mau, sedangkan ini kitab orang Yahudi itu duluan dari sana, kitab Taurat sudah duluan. Kok ada kitab yang dari belakang kok kutuk-kutuk orang Israel jadi kera? Kalau memang nggak percaya, udah panggil Zuma, Aristo, siapapun pendapat Muslim. Kita udah bareng-bareng ke sana. Nanti tim Sultan BM2 semua tanggung tiket. Itu Pak Stanley sudah siap tanggung semua punya tiket. Nanti Pak Huta Barat tanggung Bapak Yuk punya tiket. Sampai di sana dengan ketentuan harus dalam kitab Daniel 3 itu kan Abraham yang dibakar kan Mesak, Abednego, Sadrak, 3 bersaudara yang dibakar. Kalau kalian kan Ibrahim dibakar. Nah sampai di tembok ratapan berteriak, Abraham dibakar.
Orang Israel dikutuk jadi kera. Berani nggak kalian semua bicara begitu di sana? Nggak apa-apa kita tanggung tiket. Yang penting nggak apa-apa kita pulang kabar berita hilang saja, berita kehilangan orang. Kenapa? Ada aja. Betul-betul. Aneh-aneh aja. aja. Bahaya Pak. Pak apa? Aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja. Itu baru cocok. Aneh-aneh kan? Gak ada orang dikutuk jadi kera. Gak ada jadi dibakar dengan api. Gak ada Abraham dibakar. Di situ kan keanehan. Jangan-jangan Saya itu rasa- Taurat yang ditulis sama Waraka bin Naufal kali itu Pak, yang dikarang-karang sama Waraka itu, yang ditulis sama tangannya. Itulah Taurat kitab yang palsu itu. Yang sampai sekarang tidak ada, nggak tahu ada di anta beranta di mana. Wallahu alam itu. Ya, silakan Bapak tanya. Anas tanya. Ada Bu Sofiatul, ada Pesin Biring, ada Marban. Silakan. Tanya Ya, puas ya, Pak. saya Silakan mau tanya puas. tanya. Ibu Sofiatul Sofiatul ya. Tentang Ka'bah semalam. Sudah wafat kah itu? Sofiatul. Halo. Sofiatul. Sudah Mungkin wafat, ada- Pak. Ada nih Bu Sofiatul nih. Lagi Ada yang mau pergi nanya nih Bu. bercocok tanam katanya. Bu Sofi. Dari kemarin nggak berhenti. Masa tak selesai? Habis sawahnya luas ya. Nggak tahu berapa Coba hektar. disampaikan aja dulu pertanyaannya Pak Anas. Siapa tahu Pak Lidara dan kawan-kawan lain bisa gitu. Oke. Tentang Ka'bah, saya semalam didengar pasal Ka'bah. Ada 26 Ka'bah. So saya nak tahu pasal Ka'bah. Sebab Sofia tu mungkin tahu. Abang Diki mungkin tahu? Suara Balidara kecil lah, sangat Pak. Balidara. Iya. Saya jujur aja saya nggak Balidara. tahu tentang persoalan Muslim ya, saya nggak tahu. Mungkin data-data itu sejarahnya ya Bu Sopi yang pegang atau mungkin Pak Lidara punya datanya juga mungkin. Balidara. Itu ada Ya, di begini, videonya Sofiatul, Pak. Enak. Iya kan maksudnya kan itu karena materinya Bu Sopi kan. Jadi harusnya sih Bu Sopi yang iniin. Ya, betul. Dia punya datanya di video itu. Al-Hayat Inggris. Iya. Itu di channelnya beliau ya kemarin ya Pak Penggugat ya. Iya. Oh. Iya, jadi Itu tunggu-tunggu. Kalau nggak Oke, panas oke. di download, tinggal tonton ulang. Oke, saya simak aja. Ada pertanyaan lain Pak Anas? Tak ada tutunya. Kalau ada apa tanya saya mungkin Oh, kalau tanya balik boleh Pak? boleh. Silakan Pak Penggugat. Itu yang kemarin aja belum dijawab loh. Ngomong bertanya malah orang disuruh bertanya. Ya, sama kayak Pak Marban. Pak Marban bertanya, saya suruh keluarin dalilnya. Bukan karena nggak tahu kita kan baru ini kita tahu ada ayat-ayat kayak begitu gitu loh. Panas, Pak Cenas. Katanya apa? Setan itu siapa yang ngutus? Semalam lagi temannya jin. Syaitan siapa yang mengutus? Iya. Allah. Buat apa setan diutus sama? Okey.
Saya tadi tertarik dengan ada satu pembahasan tentang tujuan manusia diciptakan. Betul. Tadi ada satu pembahasan. Ya, di awal-awal tadi ada. Ya. Tujuan manusia diciptakan. Okey. Pertama kita kena faham apa tujuan kita hidup di dunia ni. Kita diciptakan untuk apa di dunia ni. Pertama sekali kita kena faham tujuan kita hidup di dunia ni adalah ujian bagi kita. Ujian untuk kita menghadapi hidup di yang kekal di hari akhirat, hari akhir. Macam tu. Hidup ni adalah ujian. So, ujian tu apa? Macam Pak tadi tanya apa tujuan syaitan siapa diutus? Okay. Yang mengutus syaitan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta. Dia sang pencipta segala apa yang ada di alam semesta ni, di dalam bumi, di luar bumi, di atas langit, di mana-mana. Kalau kita keluar bumi tu tak ada penghujung. Itulah dia yang menciptakan. So dia utuskan syaitan ke dalam dunia ni untuk menggoda manusia. So kita ni bukan macam malaikat. Malaikat tu dia dicipta untuk menyembah. Dia tak ada turun naik iman, tak ada. Dia stabil. Dia stabil. Dia tujuan dia menyembah mengikut arahan. Dia tak ada macam-macam manusia. Turun naik iman, tak ada. Macam manusia free will. Kita diberi pilihan. Kita ada otak, kita boleh berfikir. Mana yang benar, mana yang salah, kita boleh berfikir. So tujuan kita hidup di dunia ni ujian. Ujian apa? Yang menguji kita tu siapa? So syaitan ni tadi dia akan menggoda kita melakukan kejahatan. Kita di dunia ni bukan suka-suka Allah ciptakan kita. Ada sebab. Ujian bagi kita. Bukan kita di dunia ni untuk seronok-seronok kan. Untuk suka-suka. Sebab ada. Bila hidup di dunia ni ada aturan. Ada aturan yang sang pencipta tu buat untuk kita. Macam tu. Itu yang saya belajar. So syaitan tu diutus oleh Allah untuk menggoda manusia, anak cucu Adam. Tengok kalau dia tahan daripada godaan tu untuk melakukan kejahatan, so dia lulus ujian di dunia. Dunia ni hanya sementara. Kita hidup dunia ni sementara je. Akhirat tu kekal. Macam tu. Okey. Itu jawapan saya. Berarti syaitan tu diutus untuk mencobai manusia. Ya bang. Sebentar. Pak Ki bilang tadi ada detail. Tak dulu Pak Marwan nih. Heran nih. Lucu saya dengar. Ya udah lanjut dulu lah. Ya. Jadi kan tadi Pak Ki bilang manusia punya free. Ya kan? Ya. Apa manusia? Kehendak bebas. Ya, kehendak bebas, free will, okey. Tapi kok kata Nabi enggak? Yang mana? Nabi Muhammad bilang enggak ada free will. Nabi Muhammad bilang Tak ada free will. tak ada free will. Ya. Free will. Free will kehendak bebas. Kehendak bebas, tak ada kehendak bebas. Tak ada. Mungkin saya tak tahu di mana. Bom link yang terakhir Pak Bom. Maksudnya takdir ya. Nanti kita baca sama-sama. Ini kah? Ya. Telah menceritakan Ya, kepada silakan baca. kami Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah memberitakan kepada Sulaiman bin Al-Mas mengatakan saya mendengar Zaid bin Wahab bin Abdullah mengatakan telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang di antara kalian ibu dalam perut ibunya selama 40 hari kemudian menjadi segumpal darah seperti itu dan menjadi segumpal daging juga seperti itu kemudian
Allah mengutus malaikat dan diberitakan dengan 4 hal rezekinya, ajalnya, sengsara atau bahagia dari Allah. Sungguh salah seorang di antara kalian atau sungguh ada seorang yang telah mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka sehingga pada jarak dia dan neraka lain sah atau sejengkal. Tapi tak dia mendahului sehingga ia mengamalkan amalan penghuni syurga sehingga ia mati. Dan sungguh Ya, ada stop dulu. Okey. Stop dulu. Mundur sedikit Pak. Pak Bumi ke atas. Satu sedikit. Tetapi takdir mendahulunya sehingga ia mengamalkan amalan penghuni surga sehingga ia memasukinya. Gimana? Amalan penghuni tetap Jadi orang ini kalau di hadis ini kan bilangnya orang ini melakukan amalan penghuni neraka. Tapi takdir mendahulunya. Hah? Sehingga dia mengamalkan amalan penghuni surga. dia. Betul? Dia mendahului takdir mungkin. Takdir yang mendahului dia. Tetapi takdir mendahulinya sehingga ia melakukan Tapi itu amalan bukan, sesuai yang berarti kita itu bukan ada free will yang ini. sehingga tak ada jarak. Ini bukan free will. Orang dia melakukan kehendak amalan penghuni neraka kok. Betul? Dia melakukan amalan penghuni neraka, dia akan masuk neraka. Takdir ni Tapi karena kita, takdir, kalau kita faham kalau kita bahas itu ketetapan Allah. betul? Betul. Kalau kita Nah, itu. kalau kita bahas tentang takdir, panjang. Dia ada takdir, itu kena baca bahas tentang takdir. Takdir dia ada banyak, dia macam kita dah tahu, kita dah tertulis takdir kita. Lahir di mana, ajal kita, maut, jodoh, kita kahwin dengan siapa, kita meninggal bila. Tu takdir dah tak boleh diubah. Itu memang dah Tak bisa ditetapkan. Iya betul. Berarti orang ini, manusia ini yang melakukan kejahatan amalan penghuni neraka. Ya. Tapi gara-gara takdir, ketetapan Allah, yang tulis dia masuk surga, akhirnya dia jadi masuk surga. Kan dia tulis itu yang melakukan Ada takdir. amalan. Tuh. Yang melakukan amalan penghuni neraka yang susun. Dia berbeza kat situ. Jadi di mana pinggirnya? Free will-nya di kantong, Pak. Pak, saya nak tanya Pak, Pak sang penggugat. Saya nak tanya, percaya dunia ni untuk ujian kita? Percaya? Tidak. Tidak. Oh, okay. Saya tidak. Itu justru itu yang mau saya tanyakan. Oh. Okey, berbeza. Mungkin berbeza. Pak Ciana pernah baca hadis ini? Ya. Adam berdebat dengan Musa. Adam berdebat dengan Musa. Adam. Mungkin saya terlepas. Oleh sebab belum. Kita tolong Pak Bobom. Link paling baru. Pak Bobom tidur kayaknya. Pak Bobom. Tidur kah? Ngantuk ya. Gimana? Link yang paling baru. Gadget lagi? Ya. Bentar ya. Oke. Baca. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib bin A'rabi telah menceritakan kepada kami Al-Mu'tamir bin Sulaiman. Bapakku telah menceritakan kepada kami dari Sulaiman dari Abu Salih dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi ada firman, bersilah-ilah
berkatalah. Bawah. Lewat. Berkatalah Musa, wahai Adam, kamulah yang telah diciptakan Allah dan meniupkan padamu bagian dari ruhnya. Namun kamu menyesatkan manusia dan mengeluarkan manusia dari surga. Bagaimana? Jangan percaya, makanya Apa itu? Ngantuk. Aduh. Ngantuk tidur. Apa itu? Ya turun lagi Pak. Si Anas. Turun lagi Pak. Kemudian Kemudian? Allah berkata, wahai Musa, kamu telah disucikan Allah dengan kalam. Apa kamu mencelaku akan sesuatu amalan yang telah aku perbuat dan telah pula ditetapkan Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Maka Nabi Adam pun Udah sampai situ dulu aja. Diperhatikan jawabannya Adam itu. wahai Musa, kamu telah disucikan Allah. Kau telah disucikan Allah dengan kalam. Okay. Apakah kamu mencelaku akan suatu amalan yang telah aku perbuat dan telah pula ditetapkan Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi? Okay. Maka Nabi Adam pun Maksud Nabi Adam pun telah ditetapkan ke mana dia pergi. Betul? Jadi ini ketetapan Allah. Adam berbuat dosa itu pun diusir ke bumi itu pun karena Allah yang bikin. Betul? Tujuan Di Adam mana? Kehendak bebasnya di mana Pak? Tujuan Adam diciptakan untuk diletakkan di bumi itu. Ya, tahu saya. Itu surah Al-Baqarah katanya ayat tadi ujian. Berarti ini kan sesuai dengan surah Quran, surah Al-Baqarah 30 sampai 38 Pak. Ya, ya. Ya betul ya. Jadi saya tidak heran kalau Allah marah sama iblis karena tidak bersujud pada Adam. Karena Allah nggak nyuruh iblis untuk sujud. Oh, okay. Jadi iblis disesatkan sama Allah. Iblis disesatkan sama Allah. Ya, Betul? Kehendak dia? iya. Allah tak pernah suruh iblis sujud sama Adam tuh. Oh, ada? Tak ada. Kan semalam Bagilah sudah. Kan semalam kita dah bahas para malaikat. Allah berkata apa? Nah, yuk kita buka. Mau dibuka? Dan surah mana tu surah? Surah Al-Baqarah ayat 34 kalau tidak salah. Al-Baqarah. Surah 34. Coba Pak Cik yang baca. Dari Qurannya Pak Cik. Quran 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Sucilah kamu kepada maka Suaranya kecil sekali ya. kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri dan dia termasuk surga. Okey, itu faham ayat kami. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para. Faham maksud para? Kepada para malaikat. Okey. Okey, stop dulu. Okey. Sebelum manusia ni diciptakan, okey, segala makhluk yang hidup seketika itu. Faham maksud saya? Segala makhluk yang hidup ketika itu. Faham maksud saya? Ya. Okey. Dipanggil malaikat. Hah? Iblis pun dipanggil malaikat? Ya. Iblis asalnya adalah malaikat Azazil. Betul?
Kalau di perspektif Kristian, dia adalah Lucifer, betul? Atau saya salah? Jangan dibawa ke Alkitab dulu. Al-Quran Oke, aja, karena kan jin terbuat dari apa? kita berbeza di situ. Oke. Sorry. Al-Quran aja, jangan Al-Kitab. Beda. Oke, itu maksud saya. Itu ayat dia ditulis itu pada malaikat. So, sebelum manusia dicipta, segala makhluk yang hidup ketika itu dipanggil malaikat. Termasuk sebelum dia menolak membangkang tu, dia termasuk dipanggil malaikat. Itu maksudnya. Faham tak apa saya sampaikan? Tak. Udah sang penggugat. Kok malah diam kalian berdua? Aduh. Penggugat malah minggat ini. Tidur lagi penggugat ini. Orang ini ngomong, halo, apanya? Ngomong apa orang dari Nggak ada tadi suaramu. diam terus? Bukan, kan tadi kan malaikat Iya, kan? itu kan beda dengan iblis. Malaikat kan diciptakan dari cahaya. Kalau iblis kan dicipta dari api neraka. Ya mana sama. Kok iblis dibilang malaikat juga? Ya. Sebelum dia membangkang, dia tak dipanggil iblis. Dia dipanggil Azazil. So, dia dikategorikan Kan golongan. gini, kan tadi kan ayatnya kan para malaikat. Nah, malaikatnya itu kan berarti yang tercipta dari cahaya. Sedangkan yang iblis itu diciptanya dari api neraka. Dia bukan malaikat. Gitu. Oke. Berarti di surah Al-Baqarah 34 itu hanya memerintahkan para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Iblis menolak. Iya, iblis menolak. Sebab Allah tak bicara dengan iblis. Nah, penjelasannya ayat Al-Quran ini tuh di hadis yang tadi baca. Adam berdebat dengan Musa. Itu hadis penguat ini. Quran ini, Pak. Okey, saya perlu faham di sini perkataan para malaikat. Okey. Para malaikat itu berarti jumlah malaikatnya lebih dari satu. Okey, dengar ayat saya. Jumlah malaikat banyak. Ya, malaikat gitu loh. Okey, dengar apa saya cakap. Sebelum manusia diciptakan, segala makhluk yang hidup ketika itu, tak kira dia jin, malaikat yang kita faham sekarang, ataupun apa yang makhluk hidup ketika itu, dipanggil malaikat. Itu disebut di situ para malaikat. Dia perspektif. Berarti iblis, kalau saya ikuti Pak. Berarti iblis atau Azazil itu malaikat itu. Ya. Gitu ya Pak. Dalilnya gimana Pak kalau iblis itu tadinya malaikat? Oh, ada di hadis mungkin. Itu saya kena cari dulu. Pak Marban, kemarin 5 menit tinggal tidur langsung ngorok kencang bener. Pendengaran kemana-mana tahu. Enggak. Boleh. Ada. Boleh saya tanya Pak Marban tak? Saya dulu yang bertanya. Baru nanti Bapak. Nah. Okey. Gini Pak, tadi saya kurang jelas. Tujuan Tuhan menciptakan manusia itu apa Pak? Okey, pertama kali kita perlu faham tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah, beribadat kepada Allah.
Tadi bukan itu kata Bapak. Malaikat yang begitu. Kok bisa berubah-ubah? Malaikat. Tadi kan Bapak ngomong tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk diuji, ya kan? Nah, sama. Sedangkan malaikat untuk menyembah Allah, kan begitu tadi Bapak bilang. Betul. Banyak tujuan dia antara itulah tujuan. Bukan. Jadi iya, artinya begini. Saya mau perjelas. Nah, ujian ini untuk apa? Tadi kan Bapak bilang untuk ke surga. Macam kita macam ujian lah. Kita diciptakan untuk ujian. Satu antara dia beribadat kepada Allah. Kita ni sebenarnya hidup ni untuk beribadat. Iya, kalau itu saya setuju. Yang ujian ini saya jadi bingung. Oh, ujian lah. Macam okey. Kita semua pernah sekolah kan. Kita pernah melalui ujian. Macam tu juga kita di dunia ni. Kita ujian untuk bagaimana keputusan kita di akhirat nanti. Kita di dunia ni bukan untuk suka-suka. Segala apa yang kita punya di dunia ni adalah ujian. Setuju tak? Emang enggak setuju. Okey. Kenapa gitu? Anak, isteri. Kenapa gitu? Kenapa tanya dulu, saya enggak setuju. Okey. Kenapa? Karena manusia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Ya. Manusia tidak boleh berbuat apa-apa di hadapan Tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan manusia itu nol. Betul. Nah, terus kenapa diuji? Buat apa ujian itu? Okey. Mana saya cakap? Okey. Pada perspektif saya ini yang saya belajar lah. Saya sebenarnya yang saya belajar, hidup ni adalah sementara persinggahan. Betul. Setuju. Apa yang kita ada di dunia ni, harta, anak, isteri, semua tu adalah ujian kita. Bagaimana kita, tu sebab apa beza kita dengan binatang? Kita mempunyai satu anugerah yang Tuhan bagi kita adalah otak kita. Fikiran, kita boleh berfikir. Akal budi. Jelasnya akal budi. Okey, akal budi. Jadi itulah bedanya manusia dengan binatang. Okey, kita boleh berfikir. Binatang punya otak juga. Okey, kita boleh berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Contoh. Mohon maaf Bang Anas, boleh tolong dekatkan mikrofon dekat mulut tak Bang? Sorry ya. Ya, biar jelas suaranya. Okey. Contoh saya bagi ya. Di dunia ni banyak agama. Betul? Ada Buddha, Hindu, agama-agama besar lah. Buddha, Hindu, Kristian, Islam. Saya kira jangan melebar ke situ. Ujian ini aja dulu kita itu terlalu melebar. Satu contoh. Jadi kita nggak boleh kait-kaitkan dengan agama lain. Okey, saya tak boleh bagi satu. Ya, tidak boleh. Agama lain biar aja yang punya agama yang bahas. Okey, contoh kita memerlukan satu kebenaran. Betul. Di dalam hidup kita pasti perlukan satu kebenaran. Bagaimana kita pergi kepada kebenaran itu? So kita kena menggunakan otak yang dianugerahkan Allah, berfikir. Mana yang baik, mana yang buruk. Itu sebab Allah bagi otak, itu ujian untuk kita. So pada kami Islam, hidup ni ujian. Ujian untuk ke akhirat nanti. Mana yang lulus, dia akan pergi ke syurga. Mana yang gagal, dia akan ke neraka. Jadi lewat ujian itulah Bapak bisa mencapai surga gitu. Iya. Oh.
Jadi Macam kalau kita Bapak sekolah dulu kita pernah ada ujian, kita belajar lama ni. betul, Daripada betul. kita, Tapi kalau di kami ujian itu untuk memperkuat kita, bukan untuk menuju surga. memperkuat Ya, okey. untuk menambah kepercayaan kita kepada Tuhan, itu ujian itu. Bukan untuk ke surga, bukan. Okey. Makanya tadi saya bilang, ujian ini untuk apa? Kita sampai jam 1 Jakarta atau jam 3 ya, lagi 20 menit kita tutup. Mau istirahat dulu. Oh, jadi itulah makanya ada malaikat nungkar nangkir itu ada ujiannya ya. Ada tesnya ya. Ya. Dia catat. Sejak kita lahir dia catat. Mana kebaikan. Oh, jadi iya berarti yang ditanya si nungkar nangkir aja dihafal terus menerus. Dia catat. Perlu kita faham dalam Islam, setiap apa yang kita buat, kebaikan sebesar darah ataupun sekecil darah dicatat. Apa kebaikan kita buat dan kejahatan. Kenapa saya kurang ngerti bahasanya? Bisa diperjelas? Okey. Macam di Islam yang saya belajar, setiap perbuatan yang kita buat, kelakuan yang kita buat, ya, dicatat. Sekecil darah dicatat. Oh, sekecil-kecil perbuatan baik dicatat. Ya, sama juga sekecil-kecil perbuatan jahat pun dicatat. Oh, sekecil-kecil perbuatan jahat pun dicatat. Oke, saya mau tanya. Menurut Bapak, ya, mengawini anak kecil perbuatan baik apa tidak? Okey, mengawini anak kecil perbuatan baik atau tidak. Okey, kita tengok persepsi kita. Zaman bila? Adakah hukum tu sekarang ataupun di zaman dulu? Macam tu kita kena otak kita. Bukan. Saya tidak bertanya untuk zaman dulu, zaman sekarang. Menurut Bapak. Okey. Menurut saya anak kecil tu umur berapa? Di bawah umur. Jadi kalau sekarang itu kan kalau di Indonesia saya nggak tahu di Malaysia. Kalau di Indonesia itu umur dewasa itu dianggap 17 tahun. Okey. Di bawah 17 tahun itu belum dewasa dianggap, itu di Indonesia. Saya nggak tahu di Malaysia. Nanti saya tanya lagi kalau itu. Okey, betul. Di setiap negara berbeza, betul. Dia punya undang-undang. Ya, makanya saya tanya di Malaysia berapa? Oh, di Malaysia sekarang 17 dan akan dinaikkan ke 18. Oke, berarti sama lah ya. Ya. Itu disebabkan perbezaan peredaran zaman. Mungkin aturan ada sebab dia mungkin. Okey, itu kita tak boleh. Oh, jadi maksud Bapak di setiap zaman itu ada aturan. Ya. Mengikut peredaran zaman. Okey, menurut kalau di Islam dia ada akil balik. Ya, akil balik itu akil balik umur berapa? Okey, kalau bagi perempuan 9 tahun. Kalau bagi 9 tahun. Bukan. Kalau bagi perempuan 15 tahun. Kalau bagi 15 tahun. 15 tahun. Ya. 15 tahun. Okey. Sekitar 15 tahun. Okey. Itulah akil balik. Artinya itu sudah bisa dikawinin. Okey. Okey, kalau kita kena belajar, apa itu hukum nikah, hukum kahwin. Okay. Iya, okey. Bila kita ijab kabul, persetubuhan tu bila boleh dilakukan? Macam tu. Contoh, saya ada anak. Saya ada seorang anak perempuan berumur 2 tahun. Anak perempuan usia umur 2 tahun. Tiba-tiba ada seorang lelaki berumur 54 tahun. Inginkan nak berkahwin dengan anak saya umur 2 tahun. Saya setuju. Saya sebagai wali setuju. Betul. Sah. So, sah nikah. Gimana?
Okey, saya ada anak perempuan berumur 2 tahun. 2 tahun ya. Ya, 2 tahun kecil betul. Ya. Ada seorang lelaki berumur 54 tahun. Hmm. Melamar, ingin mengahwini anak saya yang berumur 2 tahun. Hmm. Ijab kabul sah. Sah. Suami isteri Ijab kabul sah. Hmm. sah. Tapi waktu persetubuhan tu kita kena tahu ada syarat-syarat dia. Syaratnya apa? Bila boleh melakukan persetubuhan? Tidak boleh melakukan persetubuhan. Sehingga usia akhir balik. Akil balik tadi kan 15 tahun. Ya. Oke. Sekarang kalau di bawah 15 tahun, boleh nggak disetubuhi? Oh, kalau itu saya kena ni lagi. Kalau ikut itu, tak boleh mungkin. Tak boleh. Kalau zaman dulu kita tak tahu macam mana daripada menurut zaman enggak. Iya, nanti saya tanya lagi ke zaman itu. Oke, menurut Bapak sebelum akil balik tidak boleh disetubuhi, kan begitu. Tapi untuk diijab kabul boleh, kan begitu. Sekarang pertanyaan saya tadi kan, berarti kalau di bawah 15 tahun, kalau itu sudah disetubuhi, itu namanya apa? Punya moral enggak itu manusia? Oh, mungkin tidak mungkin. Oh, tidak. Ya, tidak punya moral ya. Sekarang kita kembali ke istrinya Muhammad. Siti Aisyah, radhiyallahu anhu. Itu ijab kabul 6 tahun. Digauli 9 tahun. Berarti tidak punya moral dong, Pak. Okey. Itu kita tak tahu macam mana situasi keadaan masa tu. Kita tak boleh cakap dia belum akhir balik. Oh, tidak boleh cakap. Masa tu mungkin kita peredaran zaman kita tak tahu macam mana keadaan ketika itu. So kita tak boleh bahas tentang itu. Loh, menurut Bapak gimana? Zaman dulu apa zaman sekarang berbeda nggak akil baliknya? Mungkin berbeza. Mungkin. Jangan mungkin. Kalau mungkin nanti semua mungkin, Pak. Kalau mungkin itu orang yang belum lahir juga nanti beranak di dalam rahim, mungkin. Maybe. Ya karena teori kemungkinan itu nggak ada kepastian. Ya udah. Oke, sebelum saya tutup, nanti Marban pimpin doa ya. Oh iya, Ya, selamat malam Ina. Selamat malam Ina. Malam Pak Bom. Aduh. Ya, kita harus istirahat ya. Malam kita istirahat karena besok malam kudus. Oh iya Pak Bom, betul. Tidak saya masuk, saya cuma ini tidak ada kena. Salam. Oh iya, salam semua. Pak Penggugat, Pak Huta Barat sudah tadi, Pak Rewawa sudah tidur mungkin. Pak Marban, Bang Anas, shalom. Pak Mordekai, Pak Rudi, Pak Bom. Ini tadi bukan tadi ada banyak, soalnya kan selamanya saya di LC saja toh Pak, di live chat saja toh. Jadi Pak Bom tidak terfikirkah untuk bikin seperti admin moderator begitu? Moderator kunci biru Pak Bom. Nggak tahu saya. Pasang penggugat saja tahu Pak. Sang penggugat ilmunya banyak, makanya dia menggugat. Iya. Oke. Soalnya yang di live chat terlalu apa ya? Terlalu heboh. Terlalu kadrun kebanyakan yang sonde sopan, sondele. Maaf semua. Tidak sopan. Gitu. Terlalu ya maaf kata biadab kali di live chat gitu. Kalau Pak Bom sudah lain kali kalau tahu
jadikan Ina ini sebagai moderator bolehlah. Ada banyak yang mau jadi moderator, Pak Bom. Boleh, Oke, boleh. itu saja. Thank you. Thank you. Thank you, thank Lanjut yang you. lain. Sudah 5 watt. Oke, selamat malam. Selamat malam, Rudi Muslim ya, belajar. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Bagaimana? Sebelum ditutup, boleh saya tanya, Pak? Tanya apa ya? Apakah Yesus itu seperti Musa, Pak? Kalau untuk seperti Musa tidak, tapi tugasnya agak mirip, kelahirannya juga agak mirip. Musa adalah Berarti nabi, tidak sama, dia Pak, ya? membebaskan tidak. Oh ya. Kalau secara ya kemanusiaannya tujuannya adalah Nabi Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Makanya ada Paskah dalam Keluaran 21 ayat 12. Kalau Yesus membebaskan seluruh umat manusia dari dosa. Yohanes 1 ayat 37. Itulah Paskah. Sudah tidak ada, namanya orang Kristen tidak ada pengorbanan lagi. Pemotongan binatang tidak ada lagi. Sudah karena anak domba darah anak domba sudah menghapuskan dosa manusia. Itu dari kata Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan. Ya. Anak domba Berarti Paskah. kesimpulannya kan memang tidak sama kan ya. Ada Kalau persamaan, ada persamaannya, perbedaan. kalau kesamaannya itu tujuannya mirip. Kalau Musa yang tadi saya sampaikan, cuma kalau kelebihannya Yesus tuh lebih tinggi. Yesus itu seorang hamba, Tuhan memakai seorang hamba manusia merendahkan diri. Sebenarnya di dalam diri Yesus itu adalah Tuhan, karena dia mengambil rupa seorang manusia supaya bisa bisa menebus dosa manusia. Harus dengan darah manusia. Begini, Pak. Ya karena Kenapa saya Bapak lambat masuk? ini kan ada Kenapa Bapak memang kayak gini Pak? Kenapa Bapak lambat masuk? Biasanya kita buka dari jam 8 Pak. Ya, saya baru lihat channelnya. Biasanya kan saya di channel lain, Pak. Enggak pernah masuk ya? Jadi memang ada teman dari kelompok Bapak juga yang kemarin itu ada yang bilang ke saya itu memang sama seperti itu, tapi memang kan nggak sama kan ya sebenarnya itu. Ya, tujuannya sama Pak, tapi agak berbeda. Kalau Musa itu membebaskan perbudakan, kalau Yesus membebaskan dari dosa manusia, itu bedanya di sini. Sama-sama dari Bani Israel. Kalau Musa dari suku Lewi, Yesus dari suku Yehuda. Itu loh. Oh. Cuman masalahnya kan Musa itu pernah menyebut Yesus atau Yesus pernah menyebut Musa, itu terjadi memang itu. Musa itu sudah menulis dalam kitab Taurat. Itu nubuatan semua ada di dalam kitab Taurat tentang Yesus itu siapa. Enggak, artinya itu yang namanya secara deklaratif bahwa Yesus itu memang pernah menyebut seperti itu. Bukan atau nama Yesus. Hanya mendekati semacam apa ya? Musa itu aja. Bapak tahu ahli Taurat, Pak? Ahli Taurat? Ahli Taurat itu mereka berpedoman pada kitab apa? Kitab Musa itu. Mereka berpedoman pada kitab apa? Gimana, Pak? Kitab Nabi Musa ya. Mereka berpatokan pada kitab Nabi Musa ya. Ya. Bapak percaya kepada Nabi Musa? Ya, kalau Muslim percaya. Oke, Bapak percaya ya. Nah, ini kitab Taurat ini, Pak ya. Ini Tuhan Yesus berbicara dengan orang-orang ahli Taurat, oke? Orang ahli Taurat itu orang apa, Pak?
Orang ahli Taurat. Orang ahli Ini, Taurat Pak. itu kan berarti dia kan yang memegang Orang apa? apa, Pak? Orang Amerika atau orang Banjarmasin atau Orang orang Yahudi, Kalimantan kah, orang Toraja kah, orang mana? orang Minta Yahudi. maaf. Oke, Yahudi Pak ya, bukan orang Toraja ya. Oke Pak ya. Oke. Nah, orang Yahudi Pak. Ya. Coba Bapak baca dari sini Pak. 46 Pak. Ini kata Yesus loh. Coba Bapak baca. Ya, nah sekarang pertanyaan Pak, saya yang di Tauratnya, Pak. Sebentar Pak. Ini kan Yesus yang berbicara sama orang ahli Taurat. Supaya Bapak bisa memahami. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga percayakan juga kepada aku sebab ia telah menulis tentang aku. Betul enggak? Bapak nggak percaya? Iya, Sekarang Bapak untuk percaya? ini clear, untuk ini clear, Pak, clear. Iya, Nah, Bapak ini percaya kan kepada di Nabi sini Musa berarti kan? Yesus kan menyebut Musa kan di sini, clear. Saya kira nggak Ya. ada masalah, clear. Musa, Yesus lagi bicara dengan siapa? Dengan ahli Yesus lagi Taurat, bicara kata dengan Bapak siapa? tadi. Hah? Dengan ahli Taurat. Oke, ahli Taurat. Ahli Taurat itu orang Oke, apa? oke, Israel clear. kan? Nah, oke. Ya, clear. Sekarang sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku sebab ia telah menulis tentang aku. Pertanyaannya, di sini tentu ada pertanyaan. Pertanyaannya apa, Pak? Di sini kan secara jelas Yesus menyebut kata-kata Musa kepada ahli Taurat. Clear, saya kira di sini Salah, clear. Pak. Salah, Pak. Bukan clear, salah. Yesus berkata bahwa Musa telah menulis siapa tuh Yesus dalam kitab Taurat. Bapak nggak baca tulisan baik-baik, Pak. Sebab jikalau percaya kepada Musa, tentu kamu tuh orang Israel ahli Taurat, kamu akan percaya juga kepadaku, kepada Yesus, sebab ia telah menulis tentang aku. Siapa itu aku? Tapi ahli Taurat itu memang mereka keras kepala. Ya. Nah, sekarang tanya Pak, kitab Taurat itu dalam Alkitab itu kitab apa aja? Gimana Pak? Kurang jelas. Di dalam kitab Taurat itu, di Alkitab itu kitab apa aja? Saya nggak paham kalau Taurat yang di kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Musa itu banyak menulis tentang Yesus. Siapa tuh Yesus? Nubuatan. Makanya saya tantang kalian semua yang bukan Bapak ya, orang-orang yang di luar yang tukang-tukang bicara Alkitab, saya tantang. Tunjukkan nubuatan dan penggenapan. Jadi sebelum datang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, sudah dibuatkan dari Kejadian. Keturunan mana, lahirnya dari siapa, sudah dinubuatkan. Ditinggal di kota mana, sudah dialamatkan, semua sudah tertulis. Dia akan lahir, dia besarnya begini, nanti dia mulai penginjilan sekian, umurnya sekian, ada. Itu ada di kepala otaknya Pak Bombom. Sudah diceritakan semua. Nah, sekarang saya tanya, tadi kan ayat ini Pak, orang Yahudi itu karena keras kepala, dia bertanya, siapakah engkau? Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya siapa itu aku. Karena Nabi Musa telah menulis, saya ini Yesus. Saya ini siapa? Orang Yahudi bilang apa? Umurmu baru 30 tahun. Anak tukang kayu. Bagaimana kau bilang Musa setelah menulis? Musa tidak kenal. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Makanya mereka tidak percaya. Tapi kalau Bapak tidak percaya kepada Nabi Musa, kenapa saya perlu bicara? Tapi Bapak bilang percaya. Pertanyaan saya Pak, di mana, salah satu saja, di mana Yesus dituliskan? Apa mau saya tunjukkan Pak? Ya, tadi silakan. kan Yesus berbicara sama orang Yahudi kan? Yesus bicara sama orang Yahudi, betul nggak? Tadi Yesus menyebut Musa, ya. Ya, Musa berarti Musa menulis, betul kan? Yesus menyebut Musa, berarti Musa yang menulis kitab Taurat kan? Yes. Oke, Yesus Pak? kan jelas tadi, ya? secara jelas, ya? clear, dia menyebut Musa. Musa telah menulis siapa itu Yesus, betul nggak? Bicara sama orang Israel. Yesus ada bicara sama siapa? Yesus ada bicara sama siapa? Gini Pak, maaf.
Ini bukan maksud saya untuk menyanggah, Pak, ya. Ini Enggak, Yesus bicara sama siapa, Pak? Yesus bicara sama siapa? dengan ahli Taurat tadi. Orang ahli Taurat Beda. orang apa? Orang Yahudi. Oke, clear ya. Nah, Clear. Nah, Yesus clear. bilang Memang clear kalau kamu dari tadi clear. Oke. Bapak mau lihat, saya kasih tunjuk satu ayat saja. Siapa itu Yesus dalam kitab Taurat? Ya, silakan. Oke. Dia bicara sama orang Yahudi ya. Ini Pak ya. Bapak coba baca sendiri. Musa ya, kita bicara Musa. Nih. Firman Ya. Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Tadi Yesus bicara sama siapa? Orang Israel kan? Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Bapak belum paham lagi? Enggak paham, Pak, kalau di sini saya. Ya. Itu Yang sekarang orang Yahudi, ini orang Israel ada belum lanjut, Musa, Pak. ada. Sebelum lanjut, apakah yang dikatakan orang Israel itu yang dimaksud Yesus di situ? Ya, Yesus belum lahir dia firman. Yesus itu firman Allah. Baca Pak baik-baik. Firman Allah kepada Musa. Tadi kan Yesus bilang, apabila kalian percaya kepada Nabi Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Siapa itu aku? Makanya sebelumnya itu Yesus mengingatkan kepada mereka. Firman Allah kepada Musa, akulah aku, I am who I am. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Musa sudah kasih tahu kepada orang Israel, akan datang Raja Damai. Firman Allah. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, I am who I am. Telah mengutus aku kepadamu, bukan mengutus Musa. Aku sendiri mengutus firmanku kepada Musa. Makanya Yesus katakan, Yesus tidak pernah berkata bahwa firman Allah, tidak pernah Pak. Makanya di dalam Yohanes 8, ya, saya singkat-singkat aja Pak, karena sudah malam, nanti Bapak masuk besok aja. Ya, Pak perhatikan Pak. Itu kata akulah. Ini Bapak lihat ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, tadi. Waktu percakapan Yesus sama orang Taurat. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia bicara kepada orang Yahudi. Orang akan mati dalam dosanya. Kalau mereka tidak percaya, akulah dia. I am who I am. Lagi firmannya. Makanya Yesus berkata, tidak pernah di kitab Yohanes itu Yesus berkata. Bapak dengar ya, Yesus berkata apa? Kita buka. Yohanes 5 ayat yang ke Yohanes 8 ya. Bapak lihat ya. Lanjutannya yang tadi, Bapak perhatikan ya. Nih. Di sini, Yesus itu firman Allah, Pak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku. Yesus tidak pernah berkata bahwa firman Allah, tak pernah. Firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, di sini satu. Firman berarti firmanku. Sekarang saya mau tanya Bapak. Bapak kan sering baca Alkitab. Bapak juga punya kitab Al-Quran. Ada enggak Bapak baca nabi-nabi Israel, Musa, Yesaya, Yeremia, pernah berkata begini, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Kalau hari ini Bapak tunjukkan ayat di Alkitab, saya bersyahadat malam hari ini. Atau Bapak punya nabi, berkata, percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya juga kepada saya. Saya bersyahadat. Ada enggak? Bapak tunjukkan ayatnya Alkitab, Bapak cari untuk PR besok, tunjukkan sama saya. Kalau memang ada kitab nabi-nabi Israel, jadi nabi-nabi besar Israel kan Musa,
Yeremia, Yesaya, termasuk Raja Daud. Dia bukan nabi tapi raja. Raja tapi seperti Yohanes nabi. Pembaptis juga kan? Bukan, Yohanes Pembaptis bukan nabi, dia rasul. Kalau Solomon? Oh, Salomo raja. Enggak, maksudnya dia kan Yahudi juga kan? Iya, orang Yahudi. Yesaya? Yehuda, keturunan suku Yehuda. Raja Daud. Salomo. Yang saya Ya, tanyakan Israel Pak, ya? Bapak tunjukkan Israel itu 12 suku Israel, Pak. Israel itu Yakub. Yakub itu Allah yang kasih nama jadi Israel. Bapak tolong belajar, cari di Alkitab, Pak Bomo menantang. Adakah seorang nabi di Israel? Seberapa nabi? Terakhir Nabi Hana. Zamannya Yesus itu ada nabi perempuan namanya Hana, perempuan. Di dalam Lukas, di Lukas 2. Nabi Hana. Tunjukkan semua nabi berkata bahwa, hai umat Israel, hai seluruh bangsa, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Kalau Bapak tunjukkan ayat itu, hari ini saya ikut syahadat. Berarti saya nggak percaya kita. Sebentar Pak. Berarti untuk Solomon, Yesaya, Ezekiel, Salomo itu Daniel, raja, bukan Hosea, nabi, Pak. Yul, itu bukan orang Israel Pak. Orang Israel tapi bukan nabi. Aduh. Raja. Salomo itu raja. Iya Pak. Namanya zaman Tadi Daud kan itu yang nabi itu Gad, Samuel, Gad. Yang Bapak tunjukkan tadi itu kan orang Israel tuh tadi yang ayat yang dari Taurat tadi. Iya, Nabi Musa. Bapak mengerti pertanyaan saya enggak? Yesus berkata kepada ahli Taurat di kitab Injil. Ahli Taurat pada waktu itu, kalau apabila kalian percaya kepada Musa, tentu kamu juga percaya kepada saya. Saya itu Yesus. Sebab ia telah menulis tentang aku. Siapa itu aku? Makanya saya tantang Bapak, Yesus juga berkata kepada semua murid-muridnya, kepada semua yang ada di situ. Kalau kalian percaya kepada Allah, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, berarti kalian juga percaya kepadaku. Tidak ada seorang nabi bisa berkata, Musa berkata, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku Nabi Musa. Tidak ada satu ayat. Kepala saya ini sudah putar balik Alkitab. Tidak ada. Kalau ada berarti saya salah. Di Musa sendiri itu, kalau tadi di Yohanes kan jelas Yesus menyebut nama Musa. Tapi Musa itu nabi. Menyebut Yesus, tapi disebutnya orang Israel kan seperti itu kan Pak? Orang Israel, dia berbicara dengan ahli Taurat. Ahli Taurat ini kan mengidolakan Musa, Nabi Musa. Bapak ini percaya? Aduh. Kitab Taurat itu Nabi Musa yang tulis. Sebentar Pak. Bapak ini putar balik kok nggak ngerti. Iya, sebentar. Gini Pak. Waktu Yesus ngomong begitu sama ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini memakai buku yang ditulis oleh Musa. Ngerti nggak sampai di situ? Ya, paham. Saya paham sekali, Pak. Paham. Iya, betul. Jadi, sebentar. Artinya kalau orang Israel atau ahli-ahli Taurat Israel memahami tentang tulisan Musa, apa yang diwahyukan, apa yang difirmankan Yahweh, tentu orang Israel mengenal Yesus. Itulah di situ permasalahannya. Ya, spesifiknya begini Pak pertanyaan ya supaya tidak melebar kemana-mana. Oke, coba. Musa itu disebut oleh Yesus tadi ditunjukkan ayatnya di Yohanes tadi. Kan jelas disebut Musa. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa nama Yesus tidak kesebut di kitab Taurat, tapi kesebut di situ? Di kitab Taurat. Dengar dulu. Dengar biar clear. Biar Bapak jangan itu. Waktu di kitab Taurat nama Yesus itu belum ada. Yang ada aku adalah aku. Ya.
Yang ada akulah, aku adalah aku. Itu yang ada, bukan Yesus. Tetapi begitu firman itu menjadi manusia, disitulah ada nama Yesus. Bram, Marban, Bapak mau lihat Yesus tulis lagi siapa tuh Yesus? Bapak paham ya? Contoh, Bapak sekarang belum kenal saya, ya. Wajah saya Bapak belum tahu. Bapak cuma tahu suara saya. Bapak bisa tahu di saya sebelum Bapak kenal saya? Bapak belum tahu nama saya asli kan? Gimana Pak? Pak, Iya, Bapak ya. belum tahu nama saya asli kan? Kalau saya begini Bapak belum tahu nama asli. Contoh nama Bom belum ada. Oke? Ya. Saya bicara cuma begini, Bapak belum tahu siapa, cuma saya suara halo, halo, halo. Nah, ya Pak ya? Nah, Bapak mau tahu atau tidak? Nabi Musa menulis Yesus sebelum dilahirkan. Bapak lihat ayatnya ya, supaya Bapak lebih paham. Kita buka kitab Keluaran. Keluaran aja. Bapak perhatikan ya. Nih. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Allah Israel menampakkan diri kepada Nabi Musa bentuk awan, api. Yang awan, api ya. Apa ya Pak? Waktu keluar dari bangsa Israel. Betul nggak? Waktu keluar dari Mesir. Iya. Tapi belum menyebut nama. Paling kalau Musa tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tertulis semua dalam kitab Kejadian. Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Beginilah firman Tuhan. Bapak paham nggak sampai di sini? Aku telah menampakkan diri kepada kalian, tapi belum menyebut namaku siapa. Bapak udah paham sampai situ Pak? Supaya saya lanjut. Iya, paham Pak. Oke, paham. Berarti belum ada namanya ya? Ini. Belum, Iya, makanya sebentar ini. dulu Pak. Belum ada nama ya? Belum ada nama. Cuma Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Udah paham Pak ya Pak ya? Udah paham ya? Ya. Oke, umat Israel. Bapak lihat, kitab saya sebut di dalam, itu dalam nubuatan di kitab Taurat. Saya kasih satu lagi nubuatan. Bapak lihat ya. Perhatikan ini Pak. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Oh ini siapa Pak? Umatku akan mengenal namaku. Siapa itu Pak? Tuhan kan? Kataku di sini siapa? Nabi atau Tuhan? Umatku, tidak mungkin umatnya Nabi. Umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Bapak perhatikan ayat ini Pak. Aku akan berbicara, ya aku. Kamu akan mengerti, aku akan bicara. Umatku akan mengenal saya ini sendiri. Sudah paham Pak? Atau belum? Jadi mulai dari kitab Kejadian sampai Maliaki, Tuhan belum sebut namanya karena dia belum bentuk dalam turun sebagai manusia. Belum. Baru firman. Nabi-nabi, raja-raja, semua belum bisa melihat Tuhan. Mereka hanya mendengar suaranya. Berbentuk api, pohon, suara dari langit. Belum bisa melihat. Karena Tuhan tidak bisa dilihat. Kalau dilihat hangus. Makanya dia turun dalam rupa manusia. Bapak sampai ayat sini sudah paham nggak Pak? Ini ayat ini. Sudah paham nggak? Tuhan punya nama. Bapak coba baca baik-baik. Di situ ada kata dia yang berbicara, ya aku. Tadi Bapak lupa saya kasih ayat Yohanes 8 ayat 24. Yang tadi berbicara, kalau kamu tidak percaya, kamu akan mati dalam dosamu sebab akulah dia. Ini ada nih. Akulah dia yang berbicara aku. Oke? Untuk itu Yesus datang ke dalam dunia. Makanya dalam Lukas 1 ayat 31, malaikat kasih tahu nama. Maria, Gabriel kasih tahu. Anakmu kau beri nama Yesus. Lukas 1 ayat 47. Maria katakan hatiku bergembira. Lukas 2 ayat 11. Malaikat sendiri katakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Namanya Tuhan adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat sendiri bicara. Makanya Yesus berkata, Bapak mau lihat saya kasih ayat lagi? Bahwa Yesus berkata Bapak, semua raja-raja, semua nabi-nabi,
ingin melihat seperti kalian murid-muridku, tapi mereka tidak bisa melihat. Berbahagialah kalian yang bisa melihat. Mau lihat ayatnya, Pak? Silakan, Pak, silakan. Oke. Yesus berkata dalam Yohanes 14, Filipus bertanya, Guru, siapa itu Bapa? Tunjukkan kepada kami. Yesus berkata, saya kasih 2 ayat ya. Perhatikan. Di sini Pak, apa lihat? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Mereka bertanya sama Yesus. Kemudian, kata Filipus kepadanya, ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, hai Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Itu dalam kitab Yohanes. Penguatannya di mana? Bapak lihat Lukas 1. Lukas 10. Bilang Pak ya. Aduh. Perhatikan sini Pak. Ini Pak. Yesus berpaling nih Pak. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, perhatikan Pak, Yesus dia berpaling, balik belakang, murid-muridnya mengikuti dia dan dia berbicara. Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Maksudnya lihat Yesus. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, namun ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Perhatikan. Mereka semua ingin melihat, nabi-nabi, raja-raja dulu. Musa pun ingin melihat, tapi tidak mengenal. Karena Tuhan belum datang dalam bentuk manusia. Makanya Yesus katakan, Pak, minta maaf ya, besok kami ada perjamuan, jadi saya juga Oke Pak, besok ya. tugas banyak ya Pak Jadi, ya. Nanti Bapak terima kasih banyak Pak ya, Pak Bomun terima kasih banyak, Bapak sudah datang. ya. Besok Pak ya, nanti kalau ada waktu Bapak datang mampir ya. Ya Pak ya, Ya, kalau ada kita waktu nanti. diskusi, bentar maaf Pak ya, atur nuhun Pak Artinya ya. kan belum puas gitu. Pak. Ya. Cuma Pak Bobom sudah jelaskan, nanti tanya ulang lagi. Yang penting kalau Bapak mau tanya ayat banyak, di otak Pak Bobom banyak. Ya. Nanti teman-teman Ya juga soal bisa nama itu berbagi. nanti Pak, mungkin lebih diperjelas lagi. Nah itu nama, itu kan tadi sudah sebagian. Ya. Karena di dalam Injil itu Yesus berkata begini, akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah Bapa Gembala. Nah, makanya di kitab-kitab para nabi, ya, Allah berfirman, akulah Bapa Gembala, kamulah domba-dombaku. Jadi bukan di orang Kristen saja disebut domba-domba. Israel juga firman Tuhan dikatakan domba. Allah siapa Pak? Gembala kan? Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang nabi yang bisa berkata bahwa aku ini nabi seorang gembala. Gak ada. Hanya Tuhan yang berkata kepada Daud, kamulah gembala. Dombakanlah. Gembalakan domba-domba. Ya, itu kata-kata pujian. Sebenarnya itu nubuatan untuk Yesus. Nubuatannya. Daud itu bernubuat. Nah, Bapak mau lihat, Yesus berkata bahwa akulah gembala yang baik. Kamulah domba-domba. Seperti yang diucapkan firman Tuhan di dalam kitab Yeskiel. Gembala itu adalah Tuhan, domba adalah orang yang percaya. Karena domba adalah penurut. Binatang yang nurut. Diambil bulunya, dia tinggal tidur aja begini. Dia nggak ada tahunan gini. Dia itu penurut, domba. Kalau kambing nunduk. Orang baru begini suruh nanduk. Kambing. Nah, kambing itu jahat. Coba Bapak sepak kambing. Apalagi bandol. Kambing kan, kambing besar. Bapak Ya boleh saya kira saya itu aja terakhir. dulu Pak ya. Karena Nah, sudah malam. ini Pak, Bapak coba renungkan sebelum saya tutup.
Tidak begini pernah Pak. seorang nabi, ya gini Pak, sebentar Pak, Bapak catat aja di situ. Tidak ada seorang nabi bisa berkata bahwa percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Bapak carikan. Kalau ada, saya bersalah. Saya ikut Bapak. Saya tantang Bapak. Ya, saya punya tantangan. Kemudian, tidak ada seorang, Bapak coba baca di Alkitab. Tolong tanyakan semua ahli-ahli Alkitab, orang-orang seberang yang pintar-pintar kupas Alkitab. Tolong tanyakan, semua nabi mulai dari Musa yang menulis kitab Taurat, Mazmur, kemudian kitab para nabi, Mazmur Daud ya, dan kitab-kitab para nabi, semua di Alkitab mengawali, tidak pernah seorang nabi berkata, ya, aku adalah firman Tuhan, tidak pernah. Mereka mengawali dengan Allah berfirman, tapi Yesus tidak pernah berkata Allah berfirman. Aku berkata kepadamu. Karena dia salah satu firman. Yesus selalu mengawali dengan aku berfirman. Tidak pernah dia bilang Bapa berfirman. Allah berfirman, tidak pernah. Bapak renungkan lagi sebelum Bapak ini nanti akan bertanya. Tidak pernah Tuhan atau nabi berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Contoh yang satu. Tidak pernah Nabi Musa, nabi yang dibesarkan oleh orang-orang Taurat, ahli Taurat besarkan Nabi Musa. Tidak pernah Nabi Musa bilang begini, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dosamu telah kuampuni. Gak ada Pak. Bapak tolong carikan satu ayat di kitab Taurat sampai kitab para nabi dan kitab Mazmur bahwa Nabi berkata, dosamu telah aku ampuni. Dan ada perkataan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat, yang punya dosa-dosa, punya masalah. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada apa, hanya Tuhan. Hanya Yesus yang bisa berkata itu. Dosamu telah diampuni. Hanya Yesus. Kemudian Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia telah mati. Gak ada. Saya tentang Bapak cuma satu ayat saja. Tolong carikan saya ayat bahwa Yesus kata, semua nabi bisa berkata, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada saya. Bahwa saya dipercaya saya. Nabi Musa tidak ada. Saya belum dapat itu ayat. Kalau ada Pak, saya malam hari ini saya murtu. Oke Pak ya, terima kasih banyak Pak ya sudah gabung. Nanti besok masuk Pak ya. Kalau ada waktu Pak ya, Pak Rudi ya, makasih banyak ya Pak ya. Nggak boleh kesimpulan nih saya. Hah? Nggak boleh kesimpulan sedikit. Silakan, kesimpulan silakan. Oke. Jadi ini nanti mungkin yang kesimpulan soal diskusinya nanti kita mungkin lain waktu kalau saya mampir. Jadi kesimpulan saya itu seperti ini saja Pak. Sementara loh ya. Jadi memang secara jelas Musa itu memang disebut oleh Yesus. Namun di kitab Taurat sendiri yang ada di Bapak itu tidak secara deklaratif disebut kata Yesus, tetapi isyarat-isyarat yang ada kan seperti itu. Tapi kalau secara deklaratif belum disebut. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Karena ini ada korelasi dengan penyebutan nama Ahmad di ayat. Enggak, ini Bapak jangan, Ahmad di mana? Bapak terpengaruh nandar. Ini materi besok kita diskusikan. Jangan sebut Ahmad, enggak ada. Bapak ini Bapak, jangan Pak, jangan enggak ada. Ya oke lah Pak, kalau Bapak ini aneh-aneh aja. Bapak ini aneh-aneh aja. Jangan dengar bala-bala beli-beli nandar itu, enggak tahu deh. Saya tanya Bapak. Apa ya? Udah jangan dengar lah Pak. Saya itu alergi mendengar. Ya, saya kira sementara itu dulu Pak ya kesimpulan karena jangan Pak, jangan bawa Bapak punya nabi ke Alkitab Pak. Kalau Bapak memang bersikeras, saya undang kalian semua, nanti kami semua tim Sholat BM2 mengundang Bapak dengan Nandar, Yitzhak yang orang Yahudi itu, mengaku orang Yahudi ya. Saya undang mereka, kami semua tim Sholat BM2 akan kumpul uang, kami akan ke Israel. Yang penting dengan satu catatan. Daripada kita berdebat, tidak ada hasilnya, pergi ke Israel, tembok di depan tembok ratapan. Itu tembok ratapan kan kalau kita maju, tapi kalau mundur nggak boleh balik. Kita mundur.
Ya, Ya. kita ke situ baru kita bicara. Ibrahim pernah dibakar, orang Israel pernah dikutuk jadi kera. Seperti kitab Bapak. Berani enggak? Berani enggak bicara begitu? Saya jamin Pak, kami pulang free-free. Bapak enggak pulang-pulang dengan teman-teman. Jadi domba di sana. Dibikin sate. Nah, jadi Enggak ada Pak. Di kitab Taurat enggak santai ada Nabi saja, Pak. Muhammad Pak, enggak ada. Kalau Nggak memang ada ada sudah ahli, kita kesana aja. Pak. Jangan Pak, jangan Iya, dengar Pak, orang-orang yang kayak Nandar, jangan ya. Nandar itu Iya. bala-bala bili-bili itu orang-orang tidak tahu bahasa Ibrani. Yang nggak tahu Ya nanti jangan kapan kakak. bisa kita Iya, ngobrol Bapak santai, nggak diskusi usah, aja nggak gitu. ada. Bapak kalau mau dengar kami, Bapak ke Israel ikut kami, supaya tahu di sana orang tidak mengenal. Tidak ada nubuatan di kitab Taurat Nabi Anda, nggak ada. Masa orang Al-Baqarah 2 orang Israel dikutuk jadi kera? Nggak ada. Enggak, Mau kayak Pak, saya kalau orang hanya menanyakan atau nggak konfirmasi ada Pak, masalah nggak usah nama, bicara. Pak. Masalah Saya nggak nama marah, saja cuma kan tidak berdebat, iya Pak. nggak Saya usah. Tidak ada kitab Nabi Musa menulis kitab Nabi Anda, nggak ada. Di mana? Ulangan 18 ayat 18. Hah? Nggak ada itu. Oh, bilang Nabi, Bapak mau bawa ke Nabi Ahmad. Bukan, Ada. enggak sejauh itu, Pak. Ulangan 18 kan? Mengonfirmasi nama, Jangan penyebutan nama gitu aja, Pak. Nggak ada, tidak ada. Bapak tahu bahasa ini nggak? Jangan dengar Ustadz kayak nama. Aduh, tuh Ustadz itu ngawur itu. Gak usah Pak. Saya sudah tantang mereka ini, mereka yang hadir-hadir di sini. Saya tantang. Ke sini, datang ke rumah saya, Papua Barat. Saya di Papua Barat Pak, di Manokwari. Saya tidak mau dialog di YouTube, kepala saya sakit. Mending siapkan data. Kami face to face, tutup muka, langsung diskusi. Langsung disiaran langsung. Saya tidak peduli mau YouTube begini. Bikin capek. Karena kita dari jauh tinggal, Bapak. Mulut-mulut bicara. Apa yang kita mau dapat? Belum jelaskan sudah patung kiri kanan. Kan percuma. Makanya saya tantang kalian. Yang tukang-tukang protes itu. Apalagi bawa nabi-nabi dari sebelah. Pak, kalau saya bongkar ayat, Pak. Tidak ada namanya nabi di luar Israel. Bapak mau lihat ayatnya. Saya sebut aja langsung. Suara di otak saya. Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. 2 Raja-Raja 5 ayat 16. Mazmur 147 ayat 19-20. Mau lagi ayatnya banyak Pak. Gak ada keselamatan datang dari bangsa lain. Nabi-nabi, kan Bapak coba nonton film saya, video saya. Keselamatan hanya dari Nabi Bani Israel. Bapak coba saya jelaskan. Ada ratusan ayat saya sudah jelaskan. Dari awal, dari mulai Selawat BM 2. Bapak jangan dengar mereka. Mereka itu saya tanya Alkitab, nggak tahu. Nandar saya tanya satu ayat saja. Silakan Bapak tanya saya 1000 ayat. Tapi saya akan tanya Alkitab. Saya nggak pernah bahas Al-Quran. Saya nggak pernah. Saya cuma tantang orang-orang yang tukang protes Alkitab. Saya hanya tantang satu ayat saja. Saya kasih satu ayat. Saya bertanya. Tolong jelaskan ayat Alkitab ini. Farhan satu ayat saja gampang. Padahal pertanyaan paling gampang saya kasih dia. Lari dia. Ngomongnya ngawur. Memfitnah. Bilang Yesus tidak menubuatkan. Kan aneh. Sudah framing menghina kita punya ajaran. Kan kita namanya diskusi Pak. Bukan jangan menghina. Tapi kalau kita diskusi pakai dalil. Lah perlu Bapak memahami bahasa Ibrani. Di sini kan di channel Sholat BM2 ini kan ada lengkap. Ada Pak Lidara yang memahami bahasa Ibrani. Bahasa Yunani. Kalau saya nggak tahu bahasa Ibrani Pak. Tapi kalau di otak saya ini. Meskipun si Zulkifli dengan siapa itu? Zulkifli ya. Mengatakan bahwa saya umat terjemahan. Berarti dia menghina seluruh hamba Tuhan. Dia menantang seluruh hamba Tuhan seluruh Indonesia. Yang memakai terjemahan bahasa Indonesia. Apakah dia lebih hebat daripada orang-orang hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia yang pintar bahasa Ibrani? Pak Bambang, jadi makanya Pak. Jangan Pak, jangan memframing Alkitab dengan Bapak gini Pak. Saya tidak suka kalau Bapak sebentar Pak. Bapak jangan dengar mereka. Iya, konfirmasi betul. Tapi Bapak, sebentar Pak. Bapak jangan membawa kepercayaan Bapak masuk di Alkitab. Jangan Pak, nggak kena. Kalau memang ada teman-teman yang memaksakan, ya udah kita ke Israel saja. Nggak usah berdebat Pak, ke sana aja ke pusatnya. Apa yang saya bicara ini benar. Saya kan nggak berdebat dari tadi. Ya nggak berdebat, cuma Bapak salah. Jangan membawa Bapak punya yang Bapak percaya itu dibenarkan dalam kitab Taurat. Nggak ada Pak. Lu tunggu Pak Lidara sudah tidur dia. Kalau dia ada Pak, dia pakai bahasa Ibrani Pak. Pak Bobo nggak paham bahasa Ibrani, cuma satu-satu.
Karena itu bukan jurusan saya. Saya hanya jelaskan kalau Alkitab, di otak saya ini ada puluhan ribu ayat. Bapak tanya satu, saya akan tahu satu. Satu, saya tahu satu. Satu, saya tahu satu. Kalau mau disuruh saya hafal satu kali semua, saya nggak tahu. Tapi kalau Bapak tanya, langsung otak saya connect. Oh, ini ada ayat ini. Ada di sini. Ada di sini. Tadi kan Bapak tanya, saya langsung connect. Itulah Pak Bombon. Bapak tanya apa saja, saya tahu. Karena saya minta sama Tuhan, Pak. Tuhan, jangan ambil saya punya hikmat yang saya mengenal akan Engkau. Tapi kalau saya lupa orang, lupa segalanya, saya bisa lupa. Tapi kalau firman Tuhan, Tuhan jangan ambil hikmat itu. Itu permintaan saya. Untuk terakhir saya hidup di dunia ini. Karena saya orang berdosa, Pak. Pak. Jadi Bapak jangan bawa bilang, Musa menulis tentang Nabi Anda. Aduh, jangan, Pak. Itu sudah salah itu. Lebih baik kita nggak usah diskusi. Lebih baik Bapak bicara, Bapak punya Al-Quran. Saya tanya. Itu. Bapak punya kepercayaan, saya hormat, Pak. Itu kepercayaan Bapak. Itu iman Bapak. Enggak, saya tadi hanya benar. Saya hanya mengkonfirmasi saja. Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak? Nabi Musa itu telah menulis bahwa akan lahir itu seorang raja. Dan pemerintahnya tidak berkesudahan. Tidak ada raja pemerintahnya tidak berkesudahan. Hanya Tuhan. Itu dalam Kejadian 49 ayat 10, Pak. Dari keturunan Yehuda. Raja Daud mati. Ya. Tapi Yesus. Ya, Raja Daud punya kerajaan selesai. Iya. Itu kan kita makanya di dalam Kejadian 49 akan bangkit kerajaan Yehuda. Kerajaannya sampai selama-lamanya. Permulaannya sejak ada zaman purbakala. Yang punya kerajaan sebelum ada purbakala siapa? Tuhan. Makanya dinubuatkan, Nabi Musa telah menulis dalam nubuatan Kejadian 49 ayat 10. Dari keturunan Yehuda. Siapa? Yesus. Kalau Bapak bilang Muhammad, kenapa di Alkitab tidak ditulis? Bukan ke situ. Ahmad. Kenapa tidak ditulis, Pak, kejadian apa? Nabi Musa menulis atau para nabi Israel menulis bahwa Ahmad akan lahir, Ahmad tinggalnya di sana, lahirnya begini dari seorang perempuan atau orang tuanya siapa? Terus kemudian lahirnya di kota mana? Bapak mau lihat Yesus ditentukan, Pak. Ya, kalau nggak suruh aja dibaca, Pak. Keturunannya dari siapa? Nanti nama keluarganya siapa? Nubuatan dari nabi-nabi, Pak. Di kota mana, itu ada di otak saya, Pak. Makanya saya nggak pernah khotbah, saya mau kasih tunjuk, semua saya punya kelebihan. Dalam Lukas yang tadi Bapak baca, Lukas 10 saja, ayat 21 dan seterusnya, saya baru kasih bukti, baru dalam minggu ini saya baru kasih lihat. Banyak sekali otak saya ayat-ayat. Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi, kalau kita berdialog, Pak, saya senang kalau Bapak tanya Alkitab, tapi jangan coba-coba bawa Bapak punya ajaran masuk di Alkitab saya. Itu nggak nyambung. Kalau Bapak bilang, Yesus Tuhan nggak? Abu Bob saya bisa tanya, kira-kira kenapa sampai kalian orang Kristen bilang Yesus Tuhan? Nah, saya jelaskan dari runut. Jadi Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, langsung masuk di Yosua, mulai masuk di kitab-kitab nabi-nabi. Saya boleh masuk. Sampai di Mazmur, kita para nabi lagi saya jelaskan. Sampai terakhir di Maliak, saya bisa jelaskan. Tapi saya tidak mau di YouTube. Karena itu ilmu saya. Sama orang-orang yang mulut besar, kayak Zuma, semua itu pendebat muslim yang tukang korek-korek Alkitab. Supaya sekalian saya kasih malu dia mereka di depan orang-orang. Saya hormat ya Bapak, karena Bapak menerima dapat datang di sini, saya berterima kasih, Bapak mau berdialog, tapi saya senang berdialog kalau ya Bapak berdialog, membawa Bapak punya percayaan, saya hargai Pak. Kita di Indonesia diakui 6 agama. Jadi saya lain dengan seperti yang pendebat Zuma, saya nggak mau Pak. Itu kepercayaan Bapak, saya hormati, saya hargai. Kalau Bapak masuk sini, tanya kepercayaan saya akan jawab secara Alkitabiah. Saya hargai Bapak. Tapi kalau dari sebelah, mau nebeng-nebeng Alkitab, jangan Pak. Saya akan kasih lihat ayat-ayat yang apa? Tidak sesuai. Oke Pak ya? Jadi, oke Pak Rudi, makasih banyak ya. Kami besok mau persiapan, kami besok sibuk karena mau hari raya, ya. Ilmu ini, jadi makasih banyak Pak Rudi besok ya. Kalau ya, oke, makasih Pak Rudi, tadi dan ini nama Adam Zo ini padahal ini namanya CJWD. Oke, Marban. Pak Marban. Ya. Halo.
Oke. Nah. Pak Salom, sebelum Harapan pimpin doa. Kok Adam so 2? Loh. Loh. Ibu CJWD. Halo? Kok Yang 2? mana betul ini? Kok 2? I don't know. Who is that? Who is? I understand why. Hilang. Bu? Iya. Halo? Oke. Silakan. Aduh, abang full. Belum. Tak bisa masuk. Tidak full. Lapor di WA. Aduh, kita lapar di serius. Ngobrol lagi konsentrasi. Sabar ya Bu ya. Teman-teman, Pak Bombom ketawa. Musa dan menulis Ahmad. Pak Bombom ketawa dulu. Musa katanya ada menulis siapa itu Ahmad dalam kitab Taurat. Ya udah. Enak-enak aja. Salah itu Pak, yang nulis tuh Nabi Isa. Bukan Musa. Ya udah, Ibu CJWD minta maaf ya, besok saya sibuk ya, persiapan malam kudus ya. Jadi, kok ada Marban 2 lagi? Marban? Enggak ada, 1 kok. Ini ada Marban lagi nih kok, coba lihat tuh. Makanya saya kasih turun aja. Ya udah, Marban pimpin doa, Bu ya. Kita pamit dulu ya teman-teman semua. Pak Bom minta maaf, kita harus pamit karena besok hari baik ya. Kita persiapan Natal malam kudus, jadi kita persiapannya kita istirahat dulu ya. Ya, sudah. Oke, Pak Marban pimpin doa. Ya, sebelum berdoa saya mengucapkan terima kasih atas berkatnya. Biar berkat itu menjadi berkat yang luar biasa buat kami di hari Natal ini dan tahun baru, dan semua yang memberkati tetap berkat Tuhan mengalir Ibu terus. Sylvia. Ibu Ibu Sylvia. Sylvia. Dari Australia. Ya, terima kasih Ibu Sylvia. Biar juga Ibu Sylvia terus diberkati Tuhan, menjadi berkat buat orang lain juga. Terima kasih. Amen. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjelang pagi ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, membawa segala persoalan kehidupan kami. Sebab kami tahu hanya Engkau yang bisa menyelesaikan segala perkara dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk Pak Bombom dan keluarga dan anak-anak Tuhan. Biar Pak Bombom senantiasa Engkau berikan kesehatan yang luar biasa untuk tetap memberitakan firman-Mu di channel ini Tuhan. Biar lewat channel ini Tuhan banyak orang bertobat, banyak orang berubah, banyak orang berbalik kepadamu Tuhan. Mengaku, berlutut, menyembah dan menyebut Engkau Allah Tuhan Juru Selamatnya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari-hari yang baik ini Tuhan. Yes, Lord. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami Tuhan, untuk istri Tuhan. Biar anak-anak yang Kau titipkan kepada kami Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di room ini Tuhan, yang tidak saya sebut namanya Tuhan. Biar kami semua Tuhan, keluarga kami Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan. Biar suami istri juga sehat Tuhan dalam memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan. Berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Biar mereka dengan sukacita memuji dan memuliakan Engkau. Kalau besok Tuhan kami menjelang hari kelahiran-Mu Tuhan, biar sukacita kelahiran-Mu ada di dalam setiap kami. Di dalam hidup kami Engkau lahir setiap saat, setiap menit, setiap jam Tuhan. Biar kami tetap bersandar kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan
untuk orang yang sakit Tuhan, Engkau berikan kesembuhan Tuhan, berikan sukacita, kirim Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar mereka juga bersukacita di dalam hari kelahiran-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai pemerintahan yang terendah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan roh kebijaksanaan Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Agar bangsa kami ini semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau istirahat. Biar malaikat-Mu Tuhan menjagai kami Tuhan. Sehingga kami tidur dengan baik Tuhan. Besok pagi kami bangun Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Dan juga untuk di dalam kami masih bekerja Tuhan, Tuhan juga memberikan kekuatan kami untuk kami sanggup mengerjakan pekerjaan kami. Biar pekerjaan kami ini Tuhan pekerjaan yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menghapus dosa kami Tuhan dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib Tuhan. Sehingga kami serahkan semua doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Oke semua teman-teman. Kita berpisah ya. Pak Mordekai, Pak Ligara, terima kasih banyak. Dan teman-teman semua. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Pak. Shalom Opung. Bye. Oke, terima kasih banyak semuanya. Tuhan berkati. Dan sampai jumpa kita sholat TBM 2 nanti besok tanggal 24. Kita lihat saja ya, kalau memang Pak Bowo bisa menyiar, kita soulmate saja ya, soulmate berapa jam. Ya. Nanti kita lihat setelah pulang malam kudus, nanti lihat. Ya, karena semua juga anak-anak Tuhan juga harus malam kudus ya. Besok kan persiapan. Oke, terima kasih banyak, Tuhan berkati. على شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي انا عارفك ده انا خلقك انا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عينيا نور طريقي غير حياتي انا اللي كنت بعيد ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت حياتي تبقى ليك اليوم تشهد
أشهد أن لا